boleh melihat bahwa berita kita datang berita yang benar, bukan orang yang mengatakan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Senang sekali saya bisa berada di tempat ini. 40 tahun yang lalu saya disinta bersama ayah saya dan juga tim hamba Tuhan, baik yang datang dari Jakarta dan Pontianak. Jika saya tersinta sekarang, saya melihat cinta yang sangat berbeda dari 40 tahun yang lalu. Cinta yang begini modern, tidak ada hidup yang begitu tidak. Waktu itu saya ke tempat yang begitu sederhana. Saya memuji Tuhan. Apa yang ada di hati para hamba Tuhan, ayah saya yang mengajak saya ke kemari. Karena waktu itu saya tinggalnya, saya sedang studi di Inggris. Jadi dia katakan, anakku kalau ikut saya ke sini biar kau lihat perkara-perkara besar yang Tuhan sedang dan Tuhan akan buat. Karena itu sungguh kita bisa melihat tempat ini di mana tahun-tahun yang dulu Tuhan sudah menggerakkan para hamba untuk memberitakan. Sekarang kita lihat ada begini banyak orang, ada generasi muda. Kita ada di sini karena tema datang untuk melayani, datang untuk satu nama yang harus diberikan dan dimuliakan, nama Yesus saja. Bukan nama pribadi, bukan nama yayasan, bukan nama organisasi, bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan nama. Itu sebabnya sejak kecil begitu pimpin yang akan berangkat, apa-apa yang akan berangkat dari Batu Bala pergi pelayanan di tempat, selalu kita berjalan dengan tiang-tiang orang. Ada tiang iman, tiang keputusan, tiang pengorbanan dan tiang persekutuan. Kalau tiang-tiang dijalankan, pasti semuanya akan. Semua pimpin selalu berdoa. Saya selalu ingat doa yang disampaikan ketika mereka akan berangkat. Tuhan, sembunyikan kami di balik kayu salib. Berikan kami dan kami tolong kami supaya kami berjalan dengan kekencangan. Karena tekad itulah mereka pergi memberitakan. Karena mereka yang ayah saya yang nanti waktu ke depan jalan-jalan ini ada banyak gereja. Karena nama kita gereja misi. Karena itu ini paling sedang nama misi. Saya pribadi saya sejak SMA saya dapat kesempatan untuk belajar di luar negeri dan melayani di sekitar 50 negara. Saya melihat bahwa misi itu adalah lahir dari hati Allah, makanya misi itu terus menjangkau. Dan nama gereja kita gereja yang mau menjangkau, karena itu jahat tidak suka orang-orang melayani dan menjangkau. Karena itu selalu laksanakan. Itu sebabnya ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita perlu sadar siuman kita ini bahwa Tuhan sendiri memanggil kita untuk melayani. Karena Dia telah menunjukkan dengan teladan yang luar biasa. Mari kita membaca bersama-sama. Saya akan bacakan dari Injil Matius. Kalau ini ayatnya semua yang tadi ayat tema yang diberikan dari ayat ke-28, tapi saya akan membaca dari ayat yang ke-20, saya baca ayat yang genap, ibu bapak saudara baca ayat yang ganjil. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya.
Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus minum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, "Kalau minum akan kami minum, tetapi kalau kami kalau setelah ini, kami tidak pernah kami lagi. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang Mendengar itu, marah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa. Inilah berita Nabi di mana Yesus sendiri telah datang dan dia dalam perikop ini kita menemui sebuah cerita tentang anak-anak Zebedeus atau ibu dari anak-anak Zebedeus datang kepada Yesus. Ibu ini siapakah ibu ini? Dia itu namanya Salome. Dia ini adalah saudara atau saudari perempuan daripada Maria, ibunya Yesus. Jadi mereka ada hubungan kekeluargaan. Dan ibu ini datang kepada Yesus dengan satu permohonan, yaitu dia setuju kepadanya dan meminta sesuatu. Apa yang dia minta? Berilah perintah supaya kedua anakmu ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan yang seorang di sebelah kiri, yang seorang di sini. Ibu bapak saudara sekalian, permintaan yang diajukan oleh ibu ini secara logika, secara manusia wajar. Orang dia akan keluar dari ini masih ada hubungan keluarga. Ini juga masih ada hubungan mereka ini kerabat yang dekat. Dan juga ini juga mereka ada teman dan sebagai persekutuan dan hubungan keluarga. Jadi secara manusia tidak wajar. Dan mungkin juga kemungkinan besar ibu ini sudah mendengarkan berita sebelumnya yang tercatat dalam Injil Matius pasal yang 19 ayat yang ke-27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu kita kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi ibu ini sudah benar tentang apa yang pernah dikatakan oleh Yesus pada murid-muridnya, upah murid Yesus. Dia juga ingin bahwa kedua anaknya, Yakobus dan Yohanes, yang adalah saudara ibu atau saudara sepupu dan saudara dari Yesus, dia membawa sesuatu. Dan seringkali manusia, saudara dan saya, kita juga mempunyai permohonan-permohonan yang kelihatannya baik, melihat mereka benar, tapi semua itu harus diuji apakah itu sesuai dengan kehendak dan firman dan rencana dalam kehidupan saudara. Ada pepatah bahasa Inggris katakan good is the enemy of the best. Jadi yang baik itu masih musuh daripada yang terbaik. Apa yang terbaik untuk kita
belum tentu itu yang terbaik. Murid-murid Yohanes dan Yakobus sebenarnya mereka berdua telah pernah datang kepada Yesus untuk meminta posisi yang terbaik. Kali ini ibunya datang dengan permintaan yang sama. Kalau tadinya murid-murid itu datang bertemu pada Yesus di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-35, di situ dikatakan, lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Dan Tuhan bertanya, Yesus bertanya, apa yang menjadi kau hendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenan kami duduk dalam pemilihan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kiri. Lalu kini ibunya yang minta. Jadi kelihatannya ada konspirasi, ada baik anak maupun ibunya mempunyai keinginan supaya anak-anak ini bisa duduk nanti di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini adalah kerinduan manusia. Kita sebagai manusia juga ingin untuk berada dalam posisi yang terhormat, kemana-mana pergi dihormati orang, dikagumi. Dulu waktu saya masih tinggal di Eropa, saya sempat mengunjungi paman saya yang masih saudaranya Bapak Pendeta Tonci, yaitu Bapak Andrianus Moe. Beliau gubernur Indonesia, tapi sebagai duta besar Indonesia untuk Uni Eropa. Jadi ibu bapak bayangkan menjadi duta besar kemana-mana untuk dikawal dan dihormati. Dan saya sempat ke rumah beliau dan juga sempat jalan sama beliau kemana-mana dikawal dan dihormati. Manusia ingin dikawal, dihormati. Itu yang dilakukan oleh ibu dari kedua murid, dan itu juga dilakukan oleh kedua murid. Kemungkinan juga kita juga betapa seringnya orang untuk maju dalam dunia politik, mereka berusaha berkampanye untuk dirinya supaya dirinya dipilih. Dan kadang-kadang juga orang-orang yang tadinya menolong pun akhirnya disingkirkan karena kerinduan manusia itu untuk supaya menonjol, untuk supaya dihormati orang, untuk supaya menjadi pemimpin seorang yang hebat yang dikagumi. Tapi di sini permintaan mereka diuji dan juga Tuhan Yesus bicara kepada mereka. Tapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka, kami tak. Itulah sikap manusia. Petrus pun juga waktu itu bilang, Yesus, aku tidak akan menyangkal kita. Bahkan ketika orang yang memegang telinga, orang yang menangkap Yesus itu prajurit, salah satu prajurit itu dipotong telinganya oleh Yesus. Tapi kemudian ketika ada yang dipotong, sebelum yang dipotong, dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Banyak orang datang mencari Tuhan dengan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi. Bahkan ada orang melayani Tuhan untuk supaya dia tidak berposisi tinggi, untuk menjadi ketua sinode, untuk menjadi ketua ini. Tapi Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang lain. Karena itu dia mengajarkan, sebelum dia mengajarkan, dia telah menunjukkan satu teladan yang luar biasa. Teladan yaitu bahwa dia datang dengan menyangkali dirinya sendiri. Teladan dengan dia datang dengan kerendahan. Dia melahir di kandang yang hina supaya gembala-gembala orang-orang sederhana bisa datang kepada. Coba dibayangkan kalau Yesus lahir di istana Herodes. Siapa yang bisa datang?
hanya orang-orang terkenal, hanya orang-orang VIP, orang-orang tertentu. Kemarin ada pernikahan anaknya Pak Jokowi, undangannya terbatas. Hanya untuk kalangan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, orang-orang yang dikenal luas di masyarakat, orang-orang yang dihormati, pejabat-pejabat. Tapi Yesus menunjukkan satu berita yang lain. Karena itu dia mengingatkan ibu dari Zebedeus, ibu dari Yohanes dan Yakobus, bahwa cawan memang cawan yang kuminum ini, cawan ini tidak mudah, tapi begitu gampangnya murid-murid katakan kami. Kadang-kadang kita juga merasakan, kita juga anggap itu kami dan dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-6, di situ diingatkan bagaimana ketika sebelumnya banyak orang ikut Yesus karena adanya begitu banyak mujizat yang terjadi. Namun ketika mereka tahu harga yang dibayar itu begitu mahal untuk mengikut Yesus, Yohanes 6 ayat 66 mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Karena apa? Harga untuk mengikut Yesus itu mahal. Ibu bapak sekalian, harga mengikut Yesus itu tidak mudah. Banyak orang merayakan Natal hanya karena hadiah-hadiah. Saya berada di luar negeri melayani Tuhan hampir 20 tahun. Saya tinggal di negara luar, di 50 negara, khususnya di negara-negara itu. Kalau Natal itu di sana mulai bulan Oktober sudah ramai dengan perhiasan, toko-toko di jalanan juga ramai, tidak semuanya hanya menunjukkan hadiah-hadiah. Tapi hadiahnya itu untuk siapa? Hadiah itu ternyata hanya untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajak untuk memberikan hadiah yang baik. Dia datang untuk melayani. Dia datang bukan untuk mengklaim sesuatu untuk dirinya sendiri, tapi untuk melayani. Karena itu dalam Filipi 2 ayat yang kelima, Paulus menulis, "Hendaklah kamu dalam hidup bersama menanam pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan dia kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tadi kita lagu yang kita nyanyikan, ku mau seperti Yesus. Kalau kita katakan ku mau seperti Yesus, maukah kita berjalan sebagai murid Yesus yang berjalan dengan penyangkalan ini? Mau menyangkal bukan kepentingan kita. Waktu saya pertama kali dikirim berangkat ke luar negeri, ibu bapak yang pikir ke luar negeri selalu enak. Saya tinggal untuk belajar bahasa Inggris 2 kali seminggu. Saya jadi guru bersama adik saya perempuan. Kita menjadi guru, kerja kupas ketan, kerja di kebun. Ayah mendidik kami dengan tegas, dengan keras, karena diajarkan tentang nilai kehidupan, bukan nilai harta benda, bukan kepentingan supaya pergi luar negeri itu menjadi sok-sokan, tapi datang seperti apa yang telah dari Yesus. Datang. Kami pergi keluar untuk belajar bahasa Inggris 2 kali satu minggu, jadi kerja 5 hari satu minggu. Kerja di kebun, kerja bangunan, kupas ketan. Anak saya perempuan
bisa pergi melayani. Bulan lalu saya melayani di Pulau Rote di Bapak Saudara. Ternyata di tempat itu nggak ada tempat tidur yang kami pergi di bagian Rote Timur, kami tidur di atas batu. Lain hari kami tidur di lantai. Tapi karena kami ingat Yesus datang. Amin. Jadi melayani Tuhan itu indah. Kadang-kadang kita dapat tinggal di tempat yang bagus. Kadang-kadang kita tinggal di tempat yang sederhana. Tapi kalau pun tinggal di tempat kaki lima, tapi kita bikin suasana hotel kita lima. Amin. Tuhan bersama Yesus kita bisa bersama Yesus. Gembala yang tadinya itu merasa dirinya rendah, dirinya tidak ada. Tapi bersama Yesus mereka bisa pulang dengan sukacita. Tadinya mereka takut, tapi mereka Tuhan katakan jangan. Kita memasuki musim-musim yang tidak dapat disampaikan. Ada waktu-waktu yang sangat mengerikan menurut ramalan para pakar ini. Saya belum pernah tinggal di negara namanya Kyrgyzstan, ada banyak orang Ukraina, banyak orang Rusia. Saya tahu di sana keadaannya bagaimana, orang-orang yang lain daripada yang lain. Jadi kalau kita lihat kejahatan yang sedang terjadi di luar sana, di dunia ini perlu hal yang menakutkan, tapi mereka kembali akan jangan. Karena kalau kita dengan melayani sungguh-sungguh, ya kita lihat murid-murid Tuhan, ya anak-anak VBB semua datang. Waktu itu mereka punya motivasi kesenangan, karena yang di pikiran mereka ialah siapa yang menjadi yang terbesar, siapa yang dapat tempat yang paling tinggi. Ya, itu seringkali menjadi keinginan banyak. Saya pendiri daripada gereja ini dan yayasan ini, dia tidak mengajarkan untuk menjadi menguasai, tapi tidak datang ke kebaikan. Karena saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pelihara kita. Kalau kita lakukan saya tinggal di Jakarta, ternyata Tuhan tidak ada orang yang tadinya saya tidak kenal. Dia tadinya tinggal orang yang saya Tuhan. Dari agama lain dari itu, Tuhan jawabnya dia yang semakan saya. Tuhan katakan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada Israel. Karena itu Bapak Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya. Karena mereka semua ternyata mempunyai ego. Kalau kita lihat di sini dalam ayatnya yang 23, Yesus berkata kepada mereka, cara memang akan kamu minum, tapi hal minum di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa telah menyediakan. Ayat 24 kita lihat, mendengar itu marahlah ke sepuluh yang lain kepada kedua saudara. Mengapa sepuluh orang itu marah? Saya menduga mereka marah karena apa? Mungkin ada iri hati. Karena pada kedua orang ini, Yakub dan Yohanes adalah saudara Yesus. Mereka pikir ini ada nepotisme. Karena keluarganya, mereka akan dapat hak-hak istimewa. Atau bisa juga mereka begitu marah karena mereka pikir kenapa mereka gak dua dengannya untuk dapat tempat yang istimewa. Seringkali kalau kita punya kenalan dengan orang-orang tertentu, seringkali orang-orang mempergunakan hak-hak seperti itu. Oh, saya kenal ini, saya kenal itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita jangan mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat yang 5 dikatakan tertutulah orang yang mengandalkan manusia. Kita harus mengandalkan Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini dimulai dengan orang-orang yang datang berkorban, datang menyangkal dirinya sendiri, meninggalkan semua kemewahannya. Dulu di Batu Malang itu ada misionaris yang datang dari 20 sampai hendaklah ia menjadi hamba.
luar biasanya kita dipakai menjadi hamba. Karena itu namanya hamba Tuhan, bukan bosnya Tuhan. Kita dipakai menjadi hamba. Tadi kita menjadi kembali umat seperti Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh dalam hal ini menyanyikan dengan hati kita? Apa hanya keluar untuk kita? Ada ego, ada ambisi pribadi. Banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Jacob Kodan yang sungguh luar biasa memberkati. Amin. Terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu saudara-saudari, teman-teman. Maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu-satu dari begitu banyak kawan-kawan yang hadir. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam suasana Natal tahun 2022 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2023. Terima kasih untuk jemaat-jemaat dari Evatas Samawaja, Persina Merpak, Bapak Is, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Kami dari semuanya Bapak Ibu saudara-saudari lakukan untuk kami hanyalah doa kami kiranya Bapak Ibu saudara-saudari mengakhiri tahun 2022